Shalom Tiberias, kita kasih lo tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kabar baik ya saudara bahwa Tuhan Yesus gak pernah berubah bagi setiap kita. Amin. Dia selalu baik, dia selalu setia, dan dia layak untuk kita sembah. Hari ini di rumah Tuhan, mari sama-sama bawa hati yang merindukan Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik buat segala yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara siap menyembah Tuhan, amin. Yang siap kita kasih lu tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari di hadapan Tuhan, Gereja Tiberias. Kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa pagi hari ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang selalu ajaib bagi setiap kami ya Bapa. Pagi hari ini, setiap pribadi, setiap keluarga Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih dan setia Tuhan yang begitu nampak dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan hati yang bersyukur, rindu memberikan pujian, penyembahan yang terbaik. Karena kami tahu ya Bapa, kalau ada hari yang baru Tuhan sediakan, kami percaya Tuhan sediakan juga berkat yang baru bagi setiap kami. Di tempat ini kami percaya kami akan mengalami kuasa demi kuasa Tuhan. Maka setiap kami yang tersambung secara live streaming dimanapun kami berada, kami tahu ada lawatan Tuhan yang dahsyat yang Tuhan mau nyatakan bagi setiap kami ya Bapa. Hati kami mengucap syukur, ini doa kami Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami dalam tangan penyertaan Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan, dari pertama, pertengahan hingga pada akhirnya. Biar kuasa Tuhan terjadi atas setiap kami, agar yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Dalam nama Yesus kami siap menyembah Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Engkau yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu tinggi saudara. Kita sembah Tuhan. Makasih Bapa, makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus kami puji, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Raja di atas segala raja, saudara. Katakan Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami. Mari ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja.
sembah dan puji penuhi tatamu. Kami berikan penyembahan kami Tuhan yang terbaik. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Mari sambil kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus, angkat tanganmu, katakan sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan Raja setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kami angkat tangan kami Tuhan, kami berterima kasih, kami mengucap syukur buat segala yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan Yesus, kami menyembah, kami memuliakan Tuhan. Sama-sama diri, angkat tanganmu, katakan sama-sama. Sembah dan puji, katakan sembah dan puji Tuhan. Mari sembah, katakan saudara dari hatimu yang merindukan Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Kami beri hormat kami Tuhan, buat pengorbananmu bagi setiap kami. Kami percaya itu Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yang percaya beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Sembah dan puji Tuhan, sembah dan puji penuhi tatamu. Amin. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Rajaku. Sembah dan puji Tuhan, oh. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah
Gak ada yang lain Tuhan yang kami rindu alami di tempat ini. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau rindu terus mengalami lawatan Tuhan yang mendamaikan setiap hati di tempat ini. Kami berterima kasih Tuhan. Harapan kami terima dari karya Engkau ya Bapa. Kepastian kami terima dari pengorbananmu yang ajaib Tuhan. Kami memandang hari esok dengan pengharapan kepada Engkau Tuhan Yesus. Mari berserah saudara. Mari berserah. Itu yang Tuhan rindukan bagi setiap kita. Makasih Tuhan, makasih. Makasih Bapa. Kita angkat kedua tangan kita tinggi sama-sama di hadapan Tuhan. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future for us, the future. Amen. And life is worth the living just because He lives. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara bersama-sama. Because He lives, I can face tomorrow God. Sebab Engkau hidup bagi kami Tuhan. Amin. Because He lives, segala ketakutan sirna pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oh yang Kau mau Tuhan. Because I know He holds the future. The future. Love is worth and life. The living just because He. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Mari tangan-tangan tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti karena Kau bagi setiap kami. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kasih Tuhan. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Untuk yang percaya berikan tepuk tangan. Yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus yang hidup, yang berkuasa, yang berdaulat bagi setiap kami. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang kami alami,
apapun yang kami mau hadapi Tuhan, kami percaya kami gak pernah sendirian. Ada kuasa dari sorga. Itu Tuhan Yesus yang menopang setiap kehidupan kami. Roh Kudus yang menghibur setiap kami. Kami gak takut, kami tak gentar Tuhan. Karena kami tahu kami bersama yang punya sorga. Di dalam nama Yesus, adakan Tuhan perkara demi perkara yang dahsyat di tempat ini. Kami percaya tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dimanapun kami berada, ada kemuliaan Tuhan yang nampak, melawat, membebaskan setiap kami. Dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Kami sapa setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Selamat pagi saudara, selamat hari Minggu. Ada shalom, angkat tangannya. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Selamat datang dalam ibadah Gereja Tiberias Indonesia. Selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi setiap kita. Kita puji satu nama yang hidup, Sang Juru Selamat umat manusia. Ku tak pandang dari gereja dan suku mana, asal kau berdiri atas kebenaran dari firman-Nya. Dia sungguh baik bagi saudara dan saya, Tuhan Yesus Allah kita. Amin, haleluya. Mari satu suara kita puji Tuhan sama-sama. Ku terpandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, oh asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, yeah, engkaulah saudara dan saudariku. Sama-sama. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Sorakan, oh haleluya. Ku cinta keluarga. Satu suara katakan, cinta keluarga. Allah. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Mari Tiberias Church, come on sing it out. Ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal kami berdiri atas firman. Boleh tunjuk kanan kirinya, katakan bila hatimu seperti hatiku, yeah, engkaulah saudara-saudariku. Di dalam Tuhan Yesus, yeah, di dalam Yesus, oh haleluya. Kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Bertemu dalam kasih-Nya, dipersatukan dalam anugerah-Nya, karena cintanya atas setiap kehidupan kita saudara. Mari satu suara katakan, bertemu dalam kasih-Nya. Saudara katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua. Lebih semangat lagi saudara, bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua, katakan. Oh, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka di dalam rumah Tuhan saudara. Di dalam rumah Tuhan.
Kita angkat pujian, kita lebih sungguh saudara. Mari gerakan kakimu, menari bagi Tuhan. Sama-sama, haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul. Mari angkat tangan saudara. Lebih semangat lagi, Tiberias. Mari gerakan kakimu, puji Tuhan sama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, amin. Mari angkat tanganmu saudara. Di dalam rumah Tuhan. Oh oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Cinta dan mari bersuka cita senantiasa. Itu yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Di dalam rumah Tuhan, amin. Mari bersuka di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita senantiasa di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, kita berkumpul bersuka cita karena anugerah-Nya. Haleluya. Kita boleh kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan, saudara. Senang boleh kembali melayani jemaat Tuhan. Ada sukacita pada hari ini, amin. Lambaikan tangan yang bersuka cita. Satu hal kita percaya, kita boleh ada di tempat ini saudara, karena Tuhan telah memilih, telah memanggil setiap kita. Kita adalah generasi yang dipilih Tuhan, amin. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita akan pelajari satu lagu pujian yang baru dari gereja Tiberias. Generasi pilihan. Kita imamatnya yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Haleluya. Kita akan pujian kita sama-sama. Kita akan belajar lagu ini saudara. Kaulah Tuhan penebusku, Juru selamat dan rajaku. Kau angkat dan memanggilku dari gelap menuju terang-Mu. Mari angkat tangan saudara, katakan, ku bersyukur Kau mengangkatku. Oh, ku bersyukur Kau memilihku. Oh, tubuh darahmu lengkapiku, dan kini ku tahu siapa aku. Katakan, kita adalah generasi pilihan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kita adalah umat kepunyaan Allah. Berkatakanlah perbuatannya yang besar dan ajaib, ini misi kita. Kaulah Tuhan penebusku, amin. Juru selamat dan rajaku. Kau yang angkat dan memanggilku. Kau angkat dan memanggilku dari gelap menuju terang, dari gelap menuju terang. Mari bersyukur sama Tuhan. Ku bersyukur Kau mengangkatku. Oh, ku bersyukur Kau memilih
kasih kita. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Kita generasi yang dipilih dan dikasihi sama Tuhan. Kita boleh sekali lagi berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus, saudara. Boleh kembali silakan duduk. Setiap jemaat yang hadir di tempat ini, juga bagi setiap jemaat Tuhan yang tersambung dalam ibadah gereja Tiberias live streaming. Kita telah sama-sama menyembah, memuji, mengagungkan nama Tuhan Yesus, saudara. Kita boleh melompat menari karena kasih-Nya, anugerah-Nya yang sungguh melimpah bagi saudara dan saya. Dan kita bersyukur di pagi siang hari ini, saudara. Sebelum kita lebih lagi diberkati, diajar, dikuatkan oleh kebenaran dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh yang terkasih Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta dan Pariaji. Terlebih dahulu kita akan diberkati melalui pembacaan suara gembala yang akan saya bacakan bagi seluruh jemaat Tuhan. Dan pastinya akan memberkati setiap kita, saudara. Suara gembala pada minggu ini dari yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darnyati Pariaji, memiliki tema pada minggu ini. Mengapa kita harus hidup yang kudus? Romawi pertama, doa pembuka. Gembala Sidang Gereja Tiberias diperintahkan Tuhan untuk menyerukan agar kita semua hidup yang kudus, untuk menyambut kedatangan-Nya. Mari kita hidup yang kudus agar kita layak menyambut kedatangan-Nya, agar kita layak berdiri di hadapan-Nya. Di Romawi kedua, mengapa kita harus hidup yang kudus? Dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai dengan 16. Mengapa kita harus hidup yang kudus? Yang pertama, karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 28. Tuhan Yesus bisa datang kapanpun, sewaktu-waktu. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali merupakan kunci bagi kita orang yang percaya. Untuk itu kita harus hidup kudus setiap waktu dalam hidup kita. Yang kedua, karena kita telah dipilih Allah menjadi anak-Nya. Dalam Efesus 4 ayat yang pertama. Panggilan Allah bagi hidup kita adalah untuk hidup di dalam kekudusan sebagai orang yang dipilih-Nya. Yang ketiga, karena perintah dari Allah sendiri. Dalam Imamat 19 ayat yang kedua. Kekudusan adalah atribut Allah yang utama. Allah ingin kita hidup supaya serupa dengannya. Maka kita harus hidup di dalam kekudusan. Yang keempat, karena Allah mendisiplinkan kita. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-11. Yang dimaksud di sini adalah disiplin yang berbuahkan kebenaran. Bahkan memberikan damai kepada orang yang dilatihnya dan mendisiplinkan kita. Yang kelima, karena kita ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Tuhan menebus kita untuk keluar dari areal dosa dengan darah-Nya. Kekudusan pribadi menjadi kesukaan bagi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Romawi ketiga, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa Ia datang dengan tiba-tiba. Firman Allah di dalam Wahyu 3 ayat 3 sampai 6 mengajarkan kepada kita yang pertama. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa Ia akan datang dengan tiba-tiba seperti seorang pencuri. Kita tidak pernah tahu kapan pencuri datang. Oleh karena itu penting agar kita selalu berjaga-jaga dan terdaftar menjadi warga kerajaan sorga. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajar Gembala Sidang Gereja Tiberias betapa pentingnya kita menjadi warga kerajaan sorga. Dan yang ketiga, sebagai warga sorga kita dikenal dan dijaga para malaikat karena nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan di sorga. Sebagai doa penutup, mari kita bertobat. Mari kita hidup yang suci. Mari kita hidup dalam pertobatan. Hidup yang kudus. Hidup kita harus dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, second coming. Agar kita dipersiapkan untuk menjadi warga kerajaan sorga. Haleluya. Yang percaya sama-sama kembali kita katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Demikian pembacaan suara gembala yang kembali mengingatkan setiap kita untuk hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam pertobatan. Dan kita akan siapkan hati kita untuk kembali dikuatkan, diajar, ditegur oleh kebenaran dari firman Tuhan. Satukan hati kita dalam sikap kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih-Mu kami ada. Karena anugerah-Mu kami ada ya Tuhan. Karena kekuatan yang daripada-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat karya-Mu, terima kasih buat keselamatan yang daripada-Mu yang menjadikan kami ada sampai hari ini. Kami bangga kami menjadi kepunyaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu buat kami yang selalu kami rasakan hari lepas hari. Kami boleh melewati minggu demi minggu, bulan demi bulan sampai hari ini. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang boleh kami kecap, bahkan kami lihat. Kami percaya Allah kami selalu beserta kami.
Kami telah memuji-Mu ya Allah. Kami telah menyembah-Mu. Tiba pada saat pagi siang hari ini, kami rindu untuk kami mau buka hati, buka telinga. Untuk kami mau diajar, kami mau ditegur, kami mau hidup di dalam pertobatan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kami mengalami perubahan pola pikir. Kami bertobat di dalam Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Agar setiap penyampaian firman yang disampaikan menjadi rema dalam hidup kami. Agar kami dapat berakar, bertumbuh, berbuah. Kami mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Gereja Tiberias Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Beracaralah di tempat ini ya Tuhan. Jamahlah setiap kami. Ini doa kami, ini pengharapan kami. Ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya kembali sama-sama kita katakan. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Kau Allah kami yang hidup. Kau Allah kami yang setia. Haleluya Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, Kau selalu setia. Janji-Mu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, dan selamanya Kau Allah yang menopangku. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Mari sama-sama nyatakan, katakan hanya Engkau yang selalu setia. Hanya Engkau yang selalu setia. Serahkan hidup-Mu bagiku. Katakan kuasa darah-Mu Tuhan. Kuasa darah-Mu sucikan daku, berikanku kemenangan. Karena kasih-Mu, sebab karena anugerah-Mu ya Tuhan. Anugerah-Mu, dan karena kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kekuatan-Mu, ku dijadikan. Mari sama-sama lebih sungguh katakan, karena kasih-Mu bagi kami Tuhan. Karena kasih. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita boleh bangkit berdiri. Kita buka hati, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kami mengundang yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, memimpin kami dalam kebenaran firman Tuhan. Tanmu ku dijadikan baru. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau sekarang ini kami ada sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka ya Tuhan Yesus. Terima kasih pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami minta Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua, urapi jemaat-Mu yang hadir di gereja Nias ya Tuhan Yesus. Penuhi roh, jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu.
Dan juga urapi jemaat-Mu yang ibadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus, penuhi roh, jiwa, dan tubuh mereka dengan roh kudus-Mu. Biarlah kami minta Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau Allah Roh Kudus yang lebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai firman ini. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita percaya pagi hari ini kita berada dalam keadaan yang baik-baik saja ya saudara sekalian. Ya, kita harapkan kita selalu banyak berdoa ya di hari-hari ini saudara sekalian. Ya, setiap harilah ya kita harus dekat dengan Tuhan ya saudara sekalian. Karena apa? Karena hidup kita ini adalah sebenarnya peperangan. Peperangan melawan kedagingan kita, peperangan melawan ya sifat-sifat duniawi kita, ya saudara sekalian, melawan juga roh-roh yang ada di udara, yang dalam wujudnya otomatis juga manusia ya, yang bisa menyeret kita ke dalam kesalahan atau dosa. Jadi sesungguhnya kita ini adalah harus berjiwa prajurit, bahkan harus prajurit ya saudara sekalian, prajurit Kristus ya saudara sekalian, karena kita setiap hari, bahkan ya sebetulnya kita adalah dalam hidup ini adalah sebenarnya peperangan saudara sekalian. Ya tadi yang saya bilang, perang melawan kedagingan kita, manusiawi kita ya, kemanusiaan kita, yaitu kita sombong misalnya ya, keinginan daging saudara sekalian, dan kemudian keduniawian kita dan perbuatan dosa, itu kita harus perangi. Nah, prajurit itu bagaimana? Seorang prajurit harus fokus menjalankan tugas yang diperintahkan oleh komandannya ya saudara sekalian ya, harus menjalankan tugas yang diperintahkan oleh komandannya. Kita juga harus fokus kepada Tuhan, Tuhan komandan kita, Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Kita fokus melakukan perintah-perintahnya saudara sekalian. Seperti di 2 Timotius 2 ayat 4 dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya, saudara sekalian. Demikian halnya dengan kita. Kita harus tekun membina hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus. Ketekunan kita ya membangun hubungan yang baik, membangun kehidupan yang rohani yang kuat dan terus bertumbuh, saudara sekalian ya. Pada akhirnya akan menghasilkan buah yang baik dan buah yang akan memberkati orang lain juga. Nah, untuk siap menjadi prajurit Kristus yang tangguh, ya saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan, saudara sekalian? Ya, Argo bacakan Yosua 3 ayat 5, Argo, Yosua 3 ayat 5. Yosua 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Demikian firman Tuhan. Ya, Yosua 3 ayat 5 katakan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ya, sebagai prajurit saudara sekalian, yang harus kita lakukan nomor satu adalah hidup kudus saudara sekalian, sebagai prajurit Kristus ya saudara sekalian. Sebagai prajurit Tuhan yang mau masuk dalam peperangan dalam hidup ini atau peperangan rohani yang berkemenangan, syarat utama adalah hidup di dalam kekudusan. Jangan ada dosa, jangan sampai dosa, jangan ada kebencian dalam hati, jangan ada dendam, amarah, kepahitan, bersungut-sungut, dosa perzinahan, mulut kotor, tipu daya, akal licik. Ya, bereskan dulu dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bereskan juga dengan orang-orang yang bermasalah dengan kita, saudara sekalian. Buang segala gengsi, kesombongan, saudara sekalian. Hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan dan manusia. Iblis tidak takut ya saudara sekalian kepada kita yang sombong ya. Jadi kita harus hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan dan manusia ya. Juga iblis tidak takut dan tidak lari kalau orang yang mengusirnya itu tidak kudus. Biarpun misalnya dia hamba Tuhan sekalipun saudara sekalian. Maka untuk itu hendaklah kita menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita, sama seperti Dia Allah yang kudus adanya ya saudara sekalian. Jadi untuk siap menjadi prajurit Kristus yang tangguh
Ya, nomor 1 syaratnya yaitu kita harus hidup kudus, saudara sekalian. Ya, kemudian Argo bacakan Kisah Rasul 1 ayat 8, kemudian Roma 8 ayat 26 sampai 27. Argo. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Kisah para Rasul 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Roma 8 ayat 26-27 katakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, ya, Roh Allah, ya saudara sekalian. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua yang harus kita ada, saudara sekalian, untuk kita menjadi prajurit Kristus yang tangguh, ya saudara sekalian, adalah dipenuhi Roh Kudus, ya saudara sekalian. Nah, berbeda dengan tinggalnya Roh Kudus di dalam kita sejak kita lahir baru, kita waktu menerima Tuhan Yesus dan kita lahir baru, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Tetapi dipenuhi Roh Kudus bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya kepada kita semua orang Kristen, saudara sekalian. Kepenuhan Roh Kudus beda dengan tinggalnya Roh Kudus, saudara sekalian. Kepenuhan Roh Kudus bukan sekedar suatu peristiwa yang sewaktu-waktu, ya, atau periodik. Tuhan menghendaki agar kita hidup dari hari ke hari semakin dipenuhi oleh Roh Kudus yang memberdayakan kita. Jadi kita harus minta kita dipenuhi Roh Kudus dari hari ke hari. Setiap hari kita harus dengan rendah hati berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus. Ya, supaya kita dapat menghadapi tantangan dan meraih kesempatan dalam hidup ini, kesempatan yang baik, ya saudara sekalian. Jadi Roh menolong kita, jadi kita harus, Roh Kudus menolong kita selalu, harus kita dipenuhi Roh Kudus. Jadi hal yang kedua untuk siap menjadi prajurit Kristus yang tangguh adalah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tadi yang pertama adalah hidup kudus, yang kedua kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita sudah ada Roh Kudus, saudara sekalian, maka itu kita harus suci, harus dalam kekudusan, dan kita selalu minta, ya, untuk selalu dipenuhi Roh Kudus setiap hari, hari ke hari dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara sekalian. Dan kemudian Argo bacakan Efesus 6 ayat 11 sampai 18, kemudian Roma 13 ayat 14. Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah
perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Firman Tuhan yang agak panjang ya saudara sekalian, tapi saudara sudah menyimaknya ya saudara sekalian, karena dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya atau tipu muslihat iblis ya saudara sekalian. Kenakanlah segala perlengkapan Allah saudara sekalian. Dan Roma 13 ayat 14 katakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saya ulangi, Roma 13 ayat 14 katakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu dengan untuk memuaskan keinginannya. Nah, tadi Efesus 6 ayat 11-18 yang cukup panjang ini tadi saudara sekalian, Argo bacakan lengkap ya saudara sekalian, ada kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya iblis. Firman Tuhan ini menuturkan kepada kita bahwa hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, dan selalu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi hal yang ketiga untuk kita menjadi prajurit Kristus yang tangguh saudara sekalian, kita mengenakan segala perlengkapan senjata Allah. Bahkan tadi Roma 13 ayat 14 katakan, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang ya saudara sekalian ya. Dan kita selalu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah saudara sekalian. Sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Alkitab juga mengatakan agar hendaknya kita senantiasa berdoa setiap waktu di dalam roh, dan selalu berjaga-jaga di dalam doa kita, saudara. Dan juga berdoa supaya kita dengan sukacita dan berani menyatakan dan memberitakan Injil, memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah ya, sebagaimana kita seharusnya ya. Tuhan Yesus pada akhirnya amanat agung katakan, pergilah kamu sampai ke ujung bumi, ya, ajarkanlah yang aku ajarkan kepada kamu, dan baptislah mereka, ya, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan aku senantiasa menyertaimu sampai kesudahannya. Artinya amanat agung Tuhan Yesus, kita harus menyelamatkan jiwa, kita harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebagaimana seharusnya yang Tuhan Yesus minta ya kepada kita. Tentu kita percaya bahwa semua pribadi kita di antara kita ini sudah mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah, ya, supaya kita mengadakan perlawanan pada hari yang jahat ya saudara sekalian. Ya, perlengkapan senjata Allah tadi ya banyak ya saudara sekalian ya. Ya, perisai, ya, berikat pinggangkan kebenaran ya saudara sekalian. Terus ketopong keselamatan juga firman Tuhan ya saudara sekalian. Dan juga perisai iman saudara sekalian ya. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan ya saudara. Kita harus adil. Dan dalam segala keadaan mempergunakan perisai iman saudara sekalian juga. Kita memberi perisai iman dan kemudian juga kita menjadi pelaku daripada firman. Jadi untuk menjadi prajurit Kristus ya yang tangguh, yang ketiga adalah mengenakan segala perlengkapan senjata Allah saudara sekalian. Dan kemudian Argo tolong bacakan Ibrani 11 ayat 28, kemudian Wahyu 12 ayat 11 Argo. Ibrani 11 ayat 28. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia
oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, untuk menjadi prajurit Kristus yang tangguh yang keempat, saudara sekalian, yang kita harus lakukan adalah kita selalu minta perlindungan darah Yesus atau tutup bungkus dengan darah Yesus, ya saudara sekalian. Nah, ini tentang waktu zaman Israel, ya saudara sekalian, dalam perbudakan Mesir, Tuhan berkarya dengan sangat luar biasa untuk membebaskan bangsa Israel. Tulah demi tulah Tuhan kirimkan atas bangsa Mesir, sampai akhirnya tulah yang paling mengerikan yang membuat hati Fir'aun benar-benar hancur adalah tulah yang menyebabkan kematian anak sulungnya Fir'aun. Tidak hanya anak sulungnya Fir'aun saja yang mati, tetapi semua anak sulung yang bangsa Mesir ya mengalami kematian pada hari yang sama, saudara. Tidak ada satupun dari anak sulung dari bangsa Israel yang mengalami kematian, meski mereka sama-sama tinggal dalam satu wilayah di tanah Mesir, saudara sekalian. Ini adalah fenomena yang luar biasa, ya saudara sekalian. Namun mengapa bisa terjadi hal seperti itu? Karena iman dari bangsa Israel mengikuti perintah Allah, ya saudara, atas instruksi Tuhan Allah. Mereka memercikan darah anak domba di ambang pintu rumah setiap orang Israel. Itulah tanda bahwa mereka milik Tuhan. Sehingga setiap rumah yang diolesi oleh darah anak domba selamat dari tulah. Nah, di zaman akhir ini kita patut bersyukur karena darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, telah dicurahkan untuk setiap kita yang percaya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, sehat dan kuat roh, jiwa dan tubuh kita. Amin, saudara sekalian. Karena itu marilah dengan iman kita aktifkan perlindungan darah Yesus. Setiap hari minta tutup bungkus darah Yesus. Sehingga jaminan kemenangan, jaminan kesehatan, dan jaminan terobosan menjadi milik kita. Sebab dialah gunung batu kita, kota benteng kita, dan perlindungan kita selama-lamanya. Jadi hal yang keempat untuk menjadi prajurit Kristus yang tangguh adalah selalu kita minta tutup bungkus dengan darah Yesus diri kita, saudara sekalian, atau kita selalu minta perlindungan darah Yesus, saudara sekalian. Dan kemudian Argo bacakan lagi Mazmur 34 ayat 8, kemudian Mazmur 91 ayat 11. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Mazmur 34 ayat 8 katakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Mazmur 91 ayat 11 katakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi hal yang kelima, saudara sekalian, ya, untuk kita menjadi prajurit Kristus yang tangguh adalah minta pengawalan malaikat sorgawi, saudara sekalian. Minta pengawalan malaikat sorgawi. Malaikat pengawal ditetapkan bagi setiap pengikut Kristus. Penjaga-penjaga sorgawi ini atau malaikat-malaikat ini melindungi orang benar dari kuasa si jahat, ya. Sarana yang digunakan oleh Allah untuk melindungi kita umatnya dinyatakan dalam kata-kata Mazmur. Malaikat-malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka, ya saudara sekalian. Malaikat-malaikat ditentukan untuk menjaga kita kalau kita menempatkan diri kita dalam penjagaannya, ya. Maka kita minta, Bapa dalam nama Yesus, minta pasukan malaikatmu dan minta pasukan malaikat perangmu untuk menjagai aku dan memerangi roh-roh jahat yang mengganggu aku, saudara sekalian. Maka dalam setiap waktu yang berbahaya, malaikat siap ada di sebelah kanan kita, saudara sekalian.
bila tanpa disadari, ya kita kan suka nggak sadar ya dalam hidup ini kita berada dalam bahaya, saudara sekalian, yang akan terpengaruh oleh hal-hal yang salah. Misalnya malaikat mendorong kita untuk mengambil jalan yang baik, saudara sekalian, atau yang lebih baik ya. Dengan demikian pengaruh kita dalam hidup ini, saudara sekalian, karena kita selalu dilindungi ya, saudara sekalian, oleh Tuhan ya. Mulai tadi kita hidup kudus, dipenuhi Roh Kudus ya, saudara sekalian, dan kemudian tutup bungkus darah Yesus, dan kemudian juga dilindungi pasukan malaikat, dan kemudian kita juga mengenakan senjata perlengkapan Allah ya. Kita ada pengaruh ya, kita merupakan kuasa yang ampuh menarik orang lain kepada Kristus, saudara sekalian. Jadi orang lain bisa lihat kita ini orang benar ya, saudara. Emang betul kita adalah orang yang dibenarkan oleh Allah ya, saudara sekalian ya kita. Tapi kita harus hidup benar ya, saudara. Kita pelaku firman, menyenangkan hati Tuhan, tidak mau berbuat dosa, tidak mau berbuat salah ya, saudara sekalian. Nah, itulah dengan demikian pengaruh kita merupakan kuasa yang ampuh menarik orang lain kepada Kristus, saudara sekalian. Jadi untuk siap menjadi prajurit Kristus yang tangguh, yang kelima adalah meminta pengawalan pasukan malaikat sorgawi. Ya, jadi ada 5 hal, saudara sekalian, untuk menjadi prajurit Kristus yang tangguh adalah: 1, kita hidup kudus, hidup dalam kekudusan. Yang kedua, dipenuhi Roh Kudus. Yang ketiga, mengenakan perlengkapan senjata Allah. Yang keempat, tutup bungkus dengan darah Yesus. Minta perlindungan darah Yesus ya, saudara sekalian. Sebagaimana di ayatnya di Wahyu 12 ayat 11 katakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke alam maut ya, saudara sekalian. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba Allah ya, saudara sekalian ya. Jadi kita ada kuasa, saudara sekalian. Dia tutup bungkus dengan darah Yesus, minta perlindungan darah Yesus. Dan yang kelima, minta pengawalan malaikat sorgawi, saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, marilah dalam hidup ini kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Saudara sekalian, selalu adakan waktu untuk membaca firman Tuhan dan berdoa, menyembah kepada Tuhan Yesus ya, saudara sekalian. Ya sesibuk-sibuknya kita, ya adakanlah waktu. Sekarang membaca firman juga bisa lewat handphone, saudara sekalian ya. Itu waktu di mobil macet atau apa, berdoa atau ya membaca firman, 1 perikop misalnya. Ya, kemudian juga merenungkan firman Tuhan dan selalu minta ampun pada Tuhan Yesus, dan selalu minta dijaga ya, saudara sekalian ya, oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus ya, saudara sekalian. Kita minta selalu ditolong oleh Roh Kudus. Dan firman Tuhan ya, Tuhan Yesus katakan, masuklah pintu yang sempit itu ya. Artinya berjuanglah masuk pintu yang sempit itu, saudara sekalian. Berjuang loh, saudara sekalian. Jadi kita harus berjuang dalam hidup ini. Jadi kita harus berusaha terus, dan kita harus sadari bahwa kita ini harus seperti prajurit ya. Bahkan kita ini adalah juga prajurit Kristus, saudara sekalian ya. Di samping untuk memenangkan jiwa atau untuk melayani Tuhan, tapi juga kita memerangi roh-roh jahat yang mengganggu kita, saudara sekalian. Kita melawan kedagingan kita, keinginan daging kita, kesombongan kita, saudara sekalian, keduniawian kita, saudara sekalian ya. Kemudian juga di Wahyu 20 ayat 14-15 dikatakan, barang siapa yang namanya tidak tercatat dalam buku kehidupan di sorga, maka akan mengalami kematian yang kedua, artinya kematian kekal, artinya lautan api, saudara sekalian ya. Kita jangan sampai, saudara sekalian, karena Tuhan Yesus katakan, berjuanglah kamu masuk ke pintu yang sempit itu. Tuhan Yesus inginkan kita masuk sorga untuk bersama-sama dengan dia. Ya, itu juga Tuhan Yesus katakan di Wahyu 3 ayat 21, barang siapa menang, kata Tuhan Yesus ya. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama Bapa di atas tahtanya, saudara sekalian. Jadi Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan, saudara sekalian. Menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, menang atas kuasa gelap, saudara sekalian. Nah, marilah kita dalam hidup ini, kita menjadi prajurit Kristus yang tangguh ya, di dalam tangan Tuhan Yesus ya, saudara sekalian. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita hidup kudus, kemudian kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dan yang ketiga kita mengenakan segala perlengkapan senjata Allah, dan tutup bungkus dengan darah Yesus, minta perlindungan darah Yesus selalu, dan kemudian minta pengawalan malaikat sorgawi, saudara sekalian. Dan kita setiap hari kita memperingati
karya keselamatan yang Allah kerjakan untuk kita, untuk keselamatan kita dan pengampunan dosa kita, yaitu kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus yang katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Selalu kita berjaman kudus, selalu kita menyatu dengan tubuh darah Yesus setiap hari, saudara sekalian. Setiap saat atau kapanpun kita bisa, ya, saudara sekalian. Dan kemudian kita selalu juga memakai minyak urapan, saudara sekalian, untuk proteksi diri kita, sehingga kita akan selalu berkemenangan dalam hidup ini. Marilah saudara sekalian, kita semua menjadi anak Tuhan Yesus yang hidup menyenangkan hati Tuhan, dan setiap hari berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam kesalahan dan dosa. Dan kemudian kita juga berjaga-jaga karena Tuhan Yesus bisa datang sewaktu-waktu dengan waktu yang tidak kita sangkakan, saudara sekalian. Dan kemudian juga kita setiap hari bertobat dan bertobat, belajar dan belajar. Dan marilah kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan hidup menyenangkan hati sesama selalu. Dan kita memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Terima kasih saudara sekalian. Sekian firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Saya percaya saudara semua bisa menjadi prajurit Kristus yang tangguh. Yang satu, selalu hidup kudus. Kedua, dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ketiga, mengenakan segala perlengkapan senjata Allah. Kemudian tutup bungkus dengan darah Yesus. Minta perlindungan darah Yesus selalu. Kemudian minta pengawalan pasukan malaikat surgawi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis Sirait di Gereja Nias. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa memberkati kami semua. Kami berdoa Tuhan terus pakai Ibu secara luar biasa, dan Tuhan terus singkapkan rahasia kerajaan surga untuk memimpin dan mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di surga. Puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangannya diberkati. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara dan saya adalah prajurit Kristus, amin. Sama-sama bersama saya katakan, aku prajurit Kristus. Amin. Nah, saudara, kenapa Alkitab bicara tentang prajurit? Gitu ya. Nah, ini menarik, kenapa Alkitab bicara tentang prajurit. Tadi Gembala Sidang kita sudah yaitu mengajar kepada kita bahwa dalam hidup ini ada yang namanya peperangan. Jadi konteks dekatnya, saudara, pada saat Alkitab ini ditulis, saudara, bahwa Paulus menulis kitab atau surat-surat di Perjanjian Baru. Waktu itu jemaat mula-mula, saudara, mereka selalu di bawah tekanan, yaitu prajurit-prajurit Romawi. Mereka tertekan, mereka menderita, mereka susah. Maka salah satu motivasi yang Paulus berikan adalah bahwa jemaat mula-mula, kalian jemaat mula-mula juga adalah prajurit Kristus. Artinya apa? Untuk menyikapi waktu itu konteks dekatnya bahwa jemaat mula-mula mereka selalu dalam tekanan, yaitu tentara-tentara Romawi. Maka karena mereka bukan prajurit, mereka udah takut duluan, mereka udah minder duluan, saudara. Itu sebabnya Paulus memotivasi jemaat mula-mula bahwa kalian juga prajurit Kristus. Artinya apa? Ada kuasa Tuhan, ada roh Tuhan yang memperlengkapi mereka. Sehingga walaupun prajurit Romawi menekan mereka, menindas mereka, bersama Tuhan mereka cakap menanggung segala perkara. Katakan amin. Nah, sama kita konteks jauhnya prajurit itu hari-hari ini kita juga mengalami yang namanya peperangan. Peperangan yaitu secara fisik, yaitu kita melawan kedagingan, melawan dosa, melawan keinginan hawa nafsu. Nah, itu peperangan. Maka sebagai prajurit Kristus kita harus melawan semua itu. Apa itu dosa? Yaitu keinginan daging. Dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan dipenuhi Roh Kudus. Tadi Gembala Sidang kita telah mengajar 5 hal bagaimana menjadi prajurit Kristus yang tangguh. Yang pertama, bahwa kita harus hidup dalam kekudusan. Yang kedua, kita harus dipenuhi Roh Kudus. Yang ketiga, kita harus diperlengkapi atau mengenakan perlengkapan senjata Allah. Yang keempat, kita harus meminta perlindungan darah Yesus. Dan yang kelima, yaitu kita semua harus senantiasa, saudara, penuh dengan kekuatan dari Tuhan, yaitu berjalan dalam tuntunan Tuhan. Maka seorang prajurit itu, saudara, adalah orang yang berjuang. Sama-sama bersama saya katakan, berjuang. Amin. Jadi saudara yang berjuang supaya keluarganya diselamatkan, saudara udah jadi prajurit.
Saudara yang berjuang supaya suami, istri, anak-anak diselamatkan, saudara sudah jadi prajurit Kristus. Saudara yang berjuang untuk kebenaran, saudara melawan dosa, melawan yang kesewenang-wenangan, melawan yang tidak benar, saudara sudah menjadi prajurit Kristus. Amin. Maka prajurit itu adalah orang-orang yang berjuang. Berjuang bukan untuk dirinya sendiri, tapi berjuang untuk orang lain. Jadi saudara yang sudah berjuang untuk keluarga, untuk orang tua, supaya diselamatkan, supaya percaya Tuhan Yesus, saudara adalah prajurit Kristus. Amin. Maka prajurit itu saudara ada cirinya. Apa ciri prajurit Kristus? Yang pertama kita baca bersama di dalam Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai 5. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan. Ayat 2. Seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat. Ayat 3. Tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Zoar. Ayat 4. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Ayat 5. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, tadi saya sudah bilang prajurit itu adalah orang yang berjuang, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Nah, ayat yang baru kita baca ini cerita tentang Musa. Musa bisa dikategorikan sebagai prajurit Allah, prajurit Tuhan. Kenapa? Karena Musa berjuang untuk membawa, menuntun, menghantar bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Musa berulang-ulang kali menolak, Tuhan jangan pilih saya. Tuhan jangan pilih saya nggak pandai bicara. Lalu Tuhan bilang, Musa, siapa yang buat lidah? Bukankah aku bisa memperlengkapi lidahmu. Musa, saya pelajari ada 5 kali menolak untuk dipilih Tuhan, yaitu membawa bangsa Israel masuk tanah Kanaan, saudara. Kita bersyukur Gereja Tiberias mendiang Gembala Sidang kita Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dipilih Tuhan untuk menghantar jemaat siap pesta di sorga. Katakan amin, saudara. Maka Musa menolak, saudara, berkali-kali. Dahulu pun mendiang Pak Pariaji menolak, saudara, menolak. Sampai akhirnya dipaksa dalam tanda kutip, akan dijanjikan kuasa yang besar, minta apa saja diberikan, saudara. Kita bersyukur Gereja Tiberias selalu dipelihara Tuhan, amin. Kita bersyukur Gereja Tiberias selalu dicukupi, doa-doa kita dijawab Tuhan, amin. Maka Musa berjuang bukan untuk dirinya, tapi untuk membawa bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Suatu kali, saudara, Musa sempat protes sama Tuhan. Dia harusnya ngomong sama bukit batu, dia marah, saudara, dia pukul bukit batu itu dengan tongkat. Akibatnya apa? Tuhan bilang, Musa, kamu gak akan masuk tanah Kanaan. Saudara, memang Musa gak masuk tanah Kanaan, tapi bukan berarti Musa tidak ke sorga. Maka saya punya iman, saudara, Musa ke sorga. Memang secara fisik Musa tidak masuk tanah Kanaan, tapi Musa ke sorga. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Musa bertahan sampai akhir. Waktu Tuhan bilang, Musa, kamu gak masuk tanah Kanaan, Musa harusnya bisa saja ngambek, saudara. Musa bisa saja mundur. Daripada saya bawa capek-capek bangsa Israel, tapi aku gak masuk. Udahlah, aku balik lagi aja ke Mesir. Tapi tidak dengan Musa. Musa bertahan menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Nah, ayat yang baru kita baca, ini adalah cerita ketika Musa ingin mangkat. Ketika Musa, saudara, ingin mati, saudara. Musa naik ke gunung Nebo. Dan dia melihat, saudara, tanah Kanaan itu. Memang dia tidak masuk.
tapi Tuhan menyelamatkan Musa. Amin. Nah saudara, kenapa Musa sebagai prajurit Kristus? Karena Musa bertahan menyelesaikan tugas sampai akhir. Jadi prajurit itu gak boleh pulang sebelum tugasnya selesai. Hari ini juga saudara adalah prajurit Kristus. Katakan amin. Itu sebabnya saudara harus bertahan sampai akhir. Amin. Ada lagu berkata, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Hari ini saudara dan saya prajurit Kristus. Apa cirinya saudara prajurit Kristus? Saudara menyelesaikan tugas sampai akhir. Saudara bertahan sampai akhir. Jadi nggak ada kata mundur. Ada banyak orang hari ini murtad. Ada banyak orang hari ini meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang hari ini mundur. Saya doa, saudara bukan orang-orang yang mundur. Saudara orang-orang yang terus maju, terus maju, terus maju bersama Tuhan. Sampai kita menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan. Amin. Jadi yang pertama, ciri prajurit Kristus adalah orang yang bertahan sampai menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, apa ciri yaitu prajurit Kristus? Kita baca Matius 8 ayat 5 sampai 8. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ayat 6. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat apa? Menderita. Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang. Stop dulu sampai di sini. Ini cerita tentang seorang prajurit, seorang perwira namanya Cornelius. Cornelius ini jalan saudara, datang dari jauh minta supaya Yesus menyembuhkan prajuritnya, hambanya, ajudannya. Lalu Yesus berkata, ya udah aku akan datang menyembuhkan yaitu hambamu. Tapi apa jawab Cornelius saudara? Kita baca bersama ayatnya yang ke-8. Sama-sama 2, 3, ya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan apa? Sepatah kata saja, maka hambamu itu akan apa? Sembuh. Saudara perhatikan, inilah seorang prajurit. Prajurit itu cirinya apa? Apa yang menjadi perintah komandannya, apa yang menjadi perkataan atasannya, dia percaya, dia imani, dia lakukan. Maka ayat ini saudara cerita tentang seorang perwira. Ini enggak sekonyong-konyong peristiwa atau kisah yang mengada-ada. Ini ada tujuannya. Kenapa Tuhan catat peristiwa ini, perwira Kapernaum Cornelius ini? Karena ada pelajaran penting bahwa kita adalah prajurit Kristus. Ciri prajurit Kristus yang kedua adalah kita percaya dan melakukan perkataan Tuhan. Jadi hari ini siapapun saudara, apapun masalahmu, percaya aja perkataan Tuhan. Apapun tantangan saudara, apapun pergumulan saudara, percaya aja perkataan Tuhan. Amin. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Jadi sembuh itu waktu kita percaya Tuhan Yesus. Mujizat itu terjadi waktu kita percaya perkataan Tuhan Yesus. Hari ini saudara adalah prajurit Kristus. Percaya perkataan Tuhan.
Amin. Omongan orang boleh salah. Omongan sahabatmu boleh tidak ditepati. Tapi perkataan Tuhan ada kuasa. Perkataan Tuhan membangkitkan iman kita. Perkataan Tuhan menyembuhkan kita. Perkataan Tuhan yang tidak ada menjadi ada. Perkataan Tuhan menyelamatkan kita. Sama-sama bersama saya katakan, perkataan Tuhan menyembuhkan aku. Perkataan Tuhan menyelamatkan aku. Amin. Hari ini apapun masalahmu, percaya perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan akan menyelesaikan masalah saudara. Perkataan Tuhan akan menyelamatkan hidup saudara. Perkataan Tuhan akan memberikan saudara mujizat. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, apa ciri prajurit Kristus? Kita baca 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku, apa? Mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan apa? Yang ketiga, contoh prajurit Kristus adalah Paulus. Paulus bilang apa? Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah mengakhiri pertandingan iman. Maka yang ketiga, ciri prajurit Kristus, dia bertahan dengan iman sampai akhir. Saudara nggak akan bertahan dengan mengandalkan jabatan. Saudara nggak akan bertahan dengan mengandalkan uang. Tapi saudara akan tetap bertahan kalau saudara punya iman. Dengan iman apapun keadaanmu, dengan iman apapun kesulitanmu, engkau akan bertahan sampai akhir. Dunia hari ini memasuki masa-masa yang sulit. Jerman akan memasuki masa krisis, saudara. Akan krisis. Negara-negara benua biru, saudara, banyak yang krisis. Akhir zaman akan terjadi krisis pangan. Harga-harga bahan pangan naik. Beras naik. Beras berapa? Udah turun. Ya imanin aja turunnya. Ya. Beras berapa sekarang, saudara? Berapa? Ya, ketahuan ibu-ibu suka ke pasar ini, saudara. Terjadi krisis pangan, krisis iman, krisis moral. Kalau kita hidup dengan iman, apapun krisis yang kita hadapi bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara, kita keluar sebagai pemenang, kita diberkati Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi katakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Lebih lagi sama-sama katakan, sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia
ku tetap setia melayanimu. Satukan hati kita kembali, kita bersatu dalam doa. Engkaulah Allah yang telah mengurapi setiap kami. Engkaulah Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Engkaulah Allah yang telah terlebih dahulu setia dalam hidup kami. Sungguh kami boleh ada semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu, karena keselamatan yang daripadamu kami terima ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih di siang hari ini. Kalau kami boleh bangun dari tidur kami boleh berkumpul, kami boleh beribadah, kami boleh memuji menyembah nama Tuhan. Engkaulah yang telah memilih dan memanggil setiap kami, dan kami telah diberkati oleh kebenaran dari firman Tuhan. Kami ucapkan berkat senantiasa urapi berkati yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang telah melayani setiap kami, Ibu Pendeta Darneti Pariaji bersama dengan Bapak Argo Pariaji, diberkati Tuhan senantiasa dalam pelayanan, disertai oleh tanda kuasa dan mujizat daripada Allah. Bahkan juga diberkati Bapak Pendeta Elvis Syahid bersama dengan tim pada hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di siang hari ini kami mau siapkan hati kami untuk kami mau masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kami punya iman, kami percaya agar setiap kami yang sakit kami terima kesembuhan, kami terima kelegaan, kami terima kelepasan, kami terima pemulihan yang daripada Tuhan. Kami berdoa, kami percaya ada kuasa di balik sakramen perjamuan kudus. Kami berdoa Tuhan, dimanapun kami berada, kami berkumpul, setiap kami siapkan hati kami untuk menyatu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Terlebih dahulu ya Tuhan, kami rindu untuk terlebih dahulu kami mau bawa korban syukur, persembahan kami. Kami bawa dengan ucapan syukur, kami bawa dengan rasa terima kasih kami sama Tuhan. Semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu. Ini doa kami, ini persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya kembali sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan saudara. Boleh kembali silakan duduk setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian pada siang hari. Bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh siapkan roti dan anggur bersama-sama. Mari di hadapan Tuhan kita naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Sebab tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu. Kita pasti beri bersama-sama Gereja Tiberias Indonesia. Pemenang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Maria Leci, boleh dan setiap kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus pada siang hari ini. Haleluya. Jadi baru karena kasih-Mu. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita bacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 28, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo silahkan bacakan. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku
darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Dan kita melihat di Matius 26 ayat 26-28 ya saudara sekalian, kita menerima tubuh darah Yesus, kita menyatu dengan tubuh darah Yesus untuk pengampunan dosa kita saudara sekalian ya. Memang ya Tuhan menyelamatkan kita jadi anak Tuhan ya saudara sekalian, dan kemudian kita juga diampuni dosanya memang ya. Dan kemudian kehidupan kekal ditemui dalam perjamuan kudus ya saudara sekalian. Kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal, bukan kematian yang kekal ya saudara sekalian. Artinya kematian kekal adalah kematian yang kedua, kematian yang dipenuhi dengan lautan api saudara sekalian ya. Di Wahyu 20 ayat 14-15 katakan ya, kalau nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di surga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua, yaitu kematian kekal, lautan api selama-lamanya. Saudara sekalian bayangkan saudara sekalian kalau miliaran tahun kita berada di lautan api ya, jangan sampai saudara sekalian. Maka itu kita dalam hidup kita berjuang ya saudara sekalian untuk kita ya mencapai sorga ya saudara sekalian, kelak ya saudara sekalian. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa, hidup kita di bumi seperti di sorga ya saudara sekalian. Kita jadi anak Tuhan, kita raih janji Tuhan, kita buktikan bahwa kita anak Tuhan, kita dapat meraih janji Tuhan dan dapat diberkati oleh Tuhan. Dalam arti berkat bukan berkat materi dulu, tetapi berkat rohani, berkat jasmani, dan apa yang kita perlukan dalam hidup ini juga tercukupi. Cita-cita kita tercapai, kita memuliakan Tuhan. Nah itu kita dalam berkat, dan kita menjadi berkat bagi orang lain, dan itu juga itu adalah berkat untuk kita saudara sekalian ya. Kita bisa memberkati orang lain. Dan kemudian di dalam perjamuan kudus kita akan dibangkitkan pada akhir zaman ya saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus tinggal di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus saudara sekalian. Bahkan Tuhan Yesus katakan minta apa saja maka akan diberikan. Otomatis kita tidak akan minta yang tidak-tidak, tetapi kita akan meminta yang untuk memuliakan Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup menjadi pelaku daripada firman-Nya, hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus ya. Bagaimana di Wahyu 6 ayat 8 katakan, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu saudara sekalian. Artinya di sini kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus menjadi pelaku daripada firman-Nya dan hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup di dalam kekudusan-Nya. Maka setiap hari yang dunia ini semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin susah, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin mahal, maka kita sebagai anak Tuhan yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Dia tidak akan mengalami kerusakan, tidak akan dapat mengalami hal-hal yang demikian ya saudara sekalian. Kita amini ayat firman Tuhan ini, Wahyu 6 ayat 6 ini saudara sekalian ya. Kita berdiri di atas firman-Nya ya, Wahyu 6 ayat 6, kita tidak akan dirusakkan. Amin saudara sekalian. Kita minta ya, kita selalu sehat dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau kita ada sakit, kita bisa sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kita tolak sakit dalam nama Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Samping itu juga kita menjaga tubuh kita, menjaga hidup kita, ya hati kita, saudara sekalian, roh jiwa dan tubuh kita jaga. Untuk kita menyenangkan hati Tuhan dan juga jangan menyakiti hati sesama, jangan berbuat dosa, jangan berbuat salah, jangan mendukakan hati Tuhan dan juga jangan mendukakan hati manusia. Ya, kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama,
yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan, selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh darahnya, oleh tetes darah Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak polusi udara. Biarlah kami dengan rendah hati memakai masker kalau masih polusi udara, tapi kami berdoa untuk tidak lagi polusi udara, tidak terjadi lagi. Biarlah kami minta pada Tuhan Yesus untuk kota kami Jakarta ini, ya langitnya biru, tidak polusi dalam nama Tuhan Yesus. Aku tolak alergi makanan, aku tolak tulangku sempurna, ya aku tolak keropos tulang, tidak sakit kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna sehat. Tidak kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing. Sebutkan nama sakit Anda masing-masing. Dan Anda berdoa Anda yang sakit. Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya
dengan perjamuan kudus ini, tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini. Minyak urapan yang kudus, yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, apa yang kami kerjakan berhasil, dan kami selalu berkecukupan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, oleskan pada dahi Anda dan kepala Anda, dan pada bagian yang sakit, dan Anda yang sakit imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami minta kasih-Mu selalu menyertai kami. Ya Tuhan Yesus, Roh Kudus selalu menolong kami, menopang kami dalam hidup kami sehari-hari. Dan kami sudah memakai minyak urapan sebagai proteksi untuk diri kami ya Tuhan Yesus. Dan kami minta kami dapat menyenangkan hati Engkau selalu Tuhan Yesus. Biarlah kami dalam sebagai anak-Mu, kami selalu berusaha untuk benar-benar mau hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau, untuk terus-terus berjuang ya dalam hidup ini, untuk kami betul-betul menyenangkan hati Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia dan seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Engkau sayangi ya Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka Tuhan Yesus, Engkau berikan mereka wibawa ilahi. Berikan apapun yang mereka perlukan selalu tercukupi. Kami tolak kekurangan, kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan ya Tuhan Yesus. Berikan jemaat Gereja Tiberias Indonesia kuasa dan wibawa dari sorga. Tanda-tanda heran menyertai mereka Tuhan Yesus. Berikan berkat turun melimpah atas mereka ya Tuhan Yesus. Berkat rohani, mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus dan dapat memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat jasmani, mereka selalu sehat sempurna. Berikan Tuhan Yesus yang sakit, darah Yesus berkuasa menyembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus.
Jemaat Gereja Tiberias yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sehat dan sembuh dalam nama Tuhan. Seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia sehat dan sembuh. Darah Yesus membungkus mereka. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Jemaat Gereja Tiberias Indonesia sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus pasukan malaikat-Mu untuk menjagai mereka ya Tuhan Yesus. Berikan Roh Kudus memenuhi roh, jiwa dan tubuh mereka ya Tuhan Yesus. Dan berikan juga berkat materi, apapun yang mereka perlukan selalu tercukupi. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat. Berikan apa yang mereka kerjakan berhasil ya Tuhan Yesus. Berikan mereka proyek-proyek baru Tuhan Yesus. Berikan mereka pekerjaan baru. Dan berikan apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun. Jadi kepala bukan ekor ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk seluruh pendeta-pendeta di Gereja Tiberias berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga, tanda-tanda heran menyertai, dan berikan dalam hidup mereka apa yang diperlukan selalu tercukupi, dan berikan Tuhan Yesus koordinator, pekerja, tim worship, juga media, juga choir, greeter, dan juga kids, dan juga Bonerges, kaum muda Bonerges diberkati Tuhan, dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa, dan berikan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi dalam nama Tuhan Yesus, dan mereka semua memuliakan Tuhan, dan mereka menjadi alat Tuhan yang tangguh dalam tangan Tuhan seumur hidup mereka ya Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus, Gereja Tiberias Indonesia Engkau sayangi, selalu terjadi kuasa-Mu di dalam Gereja Tiberias Indonesia. Gereja Tiberias Indonesia penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Tanda-tanda heran selalu terjadi di Gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan berkati Pak Anggoro dan istri Tuhan Yesus, berkati Ibu dan bersama putrinya. Berkati Ibu Radina Samosir sehat, Ibu Akiat dan Susan diberkati Tuhan, dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Ibu Yeni dan Suryogo diberkati, Pak Yafet dan Ibu Lali diberkati, Pak David Kristianto Abiatar diberkati, Ibu Popi dan Pak David diberkati bersama mamanya dan Robi dan kedua cucunya dalam nama Tuhan Yesus diberkati. Pak David Rahaja diberkati, usaha berhasil, selalu naik tidak pernah turun. Pak Dama diberkati dalam nama Tuhan Yesus, dan Ibu Marta disunter sehat. Pak Ganda Simatupang di USA diberkati, Ibu Tani sehat, Liana dan Antoni diberkati, Raymond diberkati, dan Lia Pardiman diberkati, ulang tahun ke-38 perkawinannya diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia, selalu terjadi mujizat-Mu, kuasa-Mu nyata dan dialami oleh jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi pada Gereja Tiberias Indonesia dan juga jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apa yang kami lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia untuk Kau sayangi, Engkau berkati, Kau limpahkan dengan berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan semua program-program gereja akan terjalani dengan baik seluruh Indonesia, dimanapun Gereja Tiberias berada di seluruh Indonesia. Jemaat diberkati dan juga apapun yang diperlukan selalu tercukupi, dan Tuhan Yesus berikan, Tuhan Yesus tambahkan jiwa-jiwa terutama yang belum pernah, yang belum di dalam Engkau, belum kenal Engkau Tuhan Yesus. Pakai Gereja Tiberias Indonesia menjadi alat-Mu, dan pakai jemaat Gereja Tiberias Indonesia menjadi alat-Mu yang tangguh di dalam tangan Engkau untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Evristi Gereja Nias. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami semua diberkati melalui pelayanan Ibu hari ini. Doa kami kiranya Tuhan terus beri kesehatan, kebahagiaan, umur panjang, dan Tuhan pakai Ibu menjadi alatnya yang tangguh untuk memimpin dan mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Puji Tuhan, saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kami semua sungguh diberkati. Kami percaya kami yang beribadah kepada Tuhan, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit. Dan apapun yang kami buat, apapun yang kami kerjakan di dalam Tuhan, Tuhan selalu buat berhasil. Berkati umat-Mu yang beribadah di Tiberias Gading Nias. Sebentar mereka akan pulang.
jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet, guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap kami. Umat-Mu yang beribadah secara live streaming dimanapun mereka berada, kiranya kasih kuasa mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Glenn Emmanuel bersama keluarga diberkati, juga Sony Teja Sukmana bersama keluarga diberkati, para singer diberkati Tuhan, para pemain musik Renaldi, juga George, juga yaitu Daniel Salem, juga band bersama keluarga diberkati Tuhan. Berkati para anak-anak muda choir diberkati Tuhan, seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, seluruh tim media, siapapun yang melayani koordinator di tempat ini diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias, mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Kak Argo Pariaji yang sudah menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan, Tuhan pakai secara luar biasa. Berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, Tuhan pakai secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali dan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua yang diberkati bersama kita katakan, amin. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Puji nama Tuhan, demikian ibadah kita berakhir. Begitu sih dalam Tuhan, selamat hari Minggu, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Gereja Tiberias Indonesia.